Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai review saya, yaitu review buku dari Dr. Sufiana MSI yang berjudul Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan. Jadi nama pengarang Dr. Sufiana MSI, tahun buku 2000, penerbit Salemba. Oke, saya mulai mengenai ekonomi pembangunan itu apa sih? Jadi ekonomi pembangunan itu berasal dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, sedangkan ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu dari uh, ilmu ekonomi yang tujuannya untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang yang tersangkut paut dengan formulasi kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal ini untuk dimensi pembangunan itu berorientasi pada perhatian untuk mengatasi keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jadi dengan adanya ekonomi pembangunan ini, apa saja sih cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah keterbelakangan yang dalam bentuk kemiskinan, kemudian pengangguran, dan ketimpangan ekonomi atau sosial. Jadi dengan adanya ekonomi pembangunan ini diharapkan mampu menjadikan apa sih kebijakan-kebijakan apa sih yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Oke, lanjut. Dan sasaran pembangunan ekonomi yang pertama, meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan. Jadi misal dari suatu negara terdapat bagian wilayahnya, misal dari kita ambil contoh mengenai Indonesia. Indonesia itu terdapat 34 provinsi dengan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika Indonesia itu pusat perekonomiannya ada di Jakarta, otomatis ketika pusat perekonomian itu ada di Jakarta, berpusat pada Pulau Jawa, tentunya perekonomian itu akan berpusat pada wilayah yang berdekatan dengan pusat ekonomi. Jadi kenapa Jawa itu pusat ekonominya lebih unggul dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Nah, sasarannya apa sih sasaran dari pembangunan ekonomi ini? Yaitu untuk memperluas pembagian dan memeratakan yang namanya bahan pokok. Misal, jangan sampai daerah yang tertinggal, misalnya yang berada di perbatasan daerah 3T, daerah terluar, tertinggal, dan terdalam, misal dari daerah di Papua, pedalaman Papua misalnya, jangan sampai dia mengalami ketertinggalan. Jadi harus merata dari segi perumahan, kesehatan, lingkungan. Itu yang diperhatikan bukan hanya dari wilayah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi saja, melainkan harus menyeluruh dari suatu negara tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan taraf hidup dengan menambah dan mempertinggi pendapatan dan menyediakan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik. Jadi intinya ketika yang kedua ini meningkatkan taraf hidup, karena bagaimanapun ketika pembangunan ekonomi itu dipandang dari tingkat suatu negara mengalami kemakmuran atau tidak, dilihat dari ekonominya, itu dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa? Nanti saya akan bahas di slide berikutnya yang lebih memperdalam mengenai pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan membebaskan masyarakat dari penderitaan. Jadi, apa sih kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintah itu untuk menanggulangi masyarakat dari yang namanya penderitaan yang berhubungan dengan perekonomian. Ya. Untuk yang ketiga, strategi pembangunan ekonomi. Jadi sasaran yang pertama yaitu meningkatkan output atau produktivitas yang tinggi dari
yang akan terus-menerus meningkat, karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan sumber daya, akan meningkatkan bahan kebutuhan pokok yang pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang ada di slide saya yang tadi. Kemudian yang kedua, tingkat penggunaan tenaga kerja. eh, Tingkat penggunaan tenaga kerja ini ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup. Kemudian yang ketiga, pengurangan dan pemberantasan ketimpangan. Nah, ini karena kebijakan-kebijakan tadi, bagaimana sih cara mengurangi dan memberantas ketimpangan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi daerah 3T tadi perlu diperhatikan bagaimana sih cara memberantas dan mengurangi ketimpangan ekonomi daerah-daerah yang ada di wilayah 3T. Kemudian perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan pemerintah. Jadi berkesinambungan dengan meningkatkan output, kemudian tenaga kerja. Intinya bagaimana sih strategi pembangunan ini melalui kebijakan-kebijakan apa sih yang akan dibuat pemerintah dalam pembangunan ekonomi negara tersebut. Dan selanjutnya mengenai pendapatan per kapita, yaitu pendapatan per kapita biasanya menandakan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ketika pendapatan apa sih pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu dihitung dari banyaknya jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Jika semakin banyak atau semakin tinggi tingkat pendapatan nasional suatu negara, namun tingkat pertumbuhan penduduknya rendah, maka yang akan didapat adalah pendapatan per kapitanya tinggi. Sedangkan sebaliknya, apabila pendapatan nasionalnya rendah, namun tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, maka penyebab akan menjadikan pendapatan per kapita suatu negara itu turun. Lalu baik. Kemudian untuk pendapatan per kapita akan naik bila produktivitas per kapita naik, dan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita nasional dan perubahan struktur ekonomi dan struktur masyarakat. Kemudian untuk 3 pendekatan dalam menghitung ekonomi. Ini yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu adalah pendapatan nasional dengan pendapatan produksi dihitung dengan melakukan perhitungan terhadap nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu negara, tanpa membedakan apakah faktor itu milik orang asing atau milik warga negara sendiri. Jadi caranya menghitung dengan menjumlahkan dari tiap-tiap sektor, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan, sektor industri, dan sektor-sektor yang lain yang mempengaruhi dari produktivitas suatu negara tersebut. Kemudian untuk yang kedua, pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam masyarakat yang dihitung bukanlah nilai dari setiap transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi diperhitungkan hanya jasa dan arus barang akhir. Kemudian yang ketiga, melalui pendekatan penerimaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi pendapatan dihitung adalah pendapatannya diperoleh oleh mereka yang memiliki faktor-faktor produksi, misalnya jadi faktor pemilikan modal, kemudian faktor tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor pembangunan pada proses pembangunan, yang pertama, perkembangan penduduk yang tinggi yang dilengkapi ilmu pengetahuan yang rendah. Jadi hal ini berpengaruh terhadap perekonomian. Dan perekonomian yang bersifat dualistik
Perekonomian yang bersifat dualistis, kemudian tingkat pembentukan modal yang rendah, kemudian struktur ekspor yang berupa bahan mentah, dan yang terakhir adalah proses sebab akibat akumulatif. Kemudian untuk model-model dalam pembangunan ekonomi, penerapannya ada 3. Yang pertama, orientasi pada pertumbuhan. Jadi ketika penerapan model orientasi pada pertumbuhan ini dengan meningkatkan produksi kenaikan GNP. Jadi variabel dalam pertumbuhan ini ada pertumbuhan yang seimbang, diperlukan modal investasi secara besar-besaran dalam segala bidang untuk mencapai kenaikan laju pertumbuhan dan pertumbuhan tak seimbang. Jadi hanya melalui apa yang ada. Jadi ketika si pemilik modal ini banyak memiliki modal, ya sudah dia yang menjadi subjek dalam perekonomian tersebut. Kemudian yang kedua, orientasi pada penciptaan lapangan kerja. Ini sasaran yang dicapai adalah peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan produksi. Jadi redistribusi pendapatan dan data melalui perluasan lapangan kerja. Jadi ketika pendapatan per kapita tadi, yaitu perhitungannya melalui pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, hal ini dapat dilakukan apabila perluasan lapangan kerja itu banyak. Jadi redistribusi pendapatan juga dapat tersalurkan dengan baik dan dapat tersalurkan dengan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, orientasi pada pada penghapusan kemiskinan. Yaitu tujuan strategi ini dengan menghapuskan kemiskinan, kemudian peningkatan kesempatan kerja produktif, dan peningkatan GNP kelompok miskin. Jadi tergantung apa sih permasalahan apa saja sih yang terdapat di negara tersebut dan bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari stakeholder untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan ketiga model ini dapat dipilih sebagai kebijakan yang akan dibuat. Kemudian apa sih hubungan antara teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam pembangunan? Hubungannya adalah ketika teknologi itu apa sih? Teknologi itu kemajuan untuk menghemat modal. Jadi tujuannya untuk menghemat modal, kemudian untuk memperbesar tenaga kerja, dan untuk semakin meningkatkan produktivitas. Jadi teknologi itu dibutuhkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan mempertimbangkan masalah-masalah dari ekonomi. Kemudian yang kedua, mengenai sumber daya manusia. Jadi apa sih fungsi manusia? Fungsi manusia yaitu nantinya untuk menjalankan teknologi. Menjalankan teknologi, namun apa sih persoalan yang dihadapi dengan sumber daya manusia ini? Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Ketika kualitas sumber dayanya rendah, maka teknologi itu tidak dapat dijalankan oleh manusia. Kemudian yang kedua, penawaran tenaga yang melebihi permintaan. Jadi ketika lapangan kerja yang disediakan itu sedikit, namun berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan ketiga, banyaknya pengangguran yang terjadi pada lulusan sekolah. Dan yang keempat, surplus tenaga kerja yang tidak terdidik. Karena pada dasarnya IPM atau indeks pembangunan manusia itu dihitung dari kriterianya melihat dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku dari produksi. Jadi dengan adanya teknologi dan sumber daya manusia ini disatukan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di negara tersebut untuk proses produksinya tadi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah dan penjelasan yang mungkin kurang difahami. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.